Uji efek ekstra air daun pandan wangi terhadap penurunan kadar glukosa darah dan histopatologi tikus diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia serta jadi perubahan progresif terhadap struktur sel beta pankreas. Pandan wangi merupakan tanaman tropis yang berkhasiat sebagai antidiabetes. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan efektivitas antidiabetes ekstrak air daun pandan wangi dengan metformin dan mengetahui senyawa bioaktif yang berperan sebagai antidiabetes. Dalam EADVW, penelitian disusun dengan Fast Test Only Controlled Group Design menggunakan hewan coba tikus jantan selama 4 minggu. Penelitian digunakan rancangan acak lengkap dengan 5 kelompok perlakuan, yaitu kelompok normal, diabetes plus metformin, diabetes plus EADVW 300 mg per kilogram BB, dan diabetes plus EADVW 600 mg per kilogram BB. Penelitian menunjukkan EADVW mengandung senyawa bioaktif tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol dengan aktivitas antioksidan 66,82%. Berdasarkan uji in vivo, didapatkan terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan EADVW, namun tidak lebih baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat senyawa diabetogenik aloksan. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat pada sekresi insulin. Aksi insulin atau keduanya serta terjadi perubahan progresif terhadap struktur sel beta pankreas. Prevalensi penyakit diabetes mellitus diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2007. Selama ini pengobatan yang telah dilakukan untuk penderita diabetes mellitus adalah suntikan insulin dan pemberian obat oral antidiabetes yang memiliki efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan anoreksia, serta membutuhkan biaya yang mahal sehingga banyak penderita yang berusaha mengendalikan kadar glukosa darah dengan cara tradisional, menggunakan bahan alami seperti tanaman herbal. Salah satu tanaman yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan belum banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal diabetes adalah pandan wangi. Pandan wangi merupakan tanaman tropis yang banyak terdapat di dunia terutama wilayah Asia Pasifik. Daun pandan wangi berkhasiat sebagai obat untuk anemia, bau badan, diabetes, gonorea, sapremia, dan sifilis. Pada pengobatan beberapa penyakit, daun pandan wangi umumnya diseduh dengan air panas dan diminum secara rutin. Penelitian menunjukkan ekstrak etil asetat daun pandan wangi mengandung senyawa terpenoid dan steroid yang berpotensi sebagai antidiabetes secara in vitro dengan daya hambat sebesar 0,79% pada konsentrasi 3,12 ppm. Berdasarkan penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kandungan senyawa bioaktif ekstrak air daun pandan wangi serta efeknya terhadap penurunan kadar glukosa darah dan perubahan histopatologi pankreas secara in vivo. Aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi didukung dengan adanya senyawa bioaktif seperti tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Flavonoid merupakan senyawa yang erat kaitannya sebagai zat yang mempunyai kapasitas antioksidan bagi tubuh. Pemberian antioksidan dapat menurunkan tingkat kenyamanan oksidatif sehingga memperlambat terjadinya penurunan dini dan komplikasi sebagai penyakit. Daun tanaman pandan wangi memiliki kemampuan sebagai anti kanker, antimikroba, merupakan kadar kolesterol dan kadar glukosa darah, bersifat antibiotik dan dapat memberikan penyekatan kekebalan tubuh. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya faktor genetik, infeksi oleh kuman, faktor nutrisi, zat diabetogenik, dan radikal bebas. Senyawa aloksan merupakan salah satu zat antibetogenik yang bersifat toksik, terutama terhadap sel beta pankreas, dan apabila diberikan kepada hewan coba seperti tikus, maka dapat menyebabkan hewan coba tikus menjadi diabetes. Mekanisme toksisitas di aloksan diawali dengan masuknya aloksan ke dalam sel beta pankreas dan kecepatan pengambilan akan menentukan sifat diabetogenik aloksan. Kerusakan pada sel-sel beta terjadi melalui beberapa proses secara bersamaan, yaitu melalui oksidasi gugus sulfidril dan pembentukan radikal bebas. Mekanisme kerja aloksan menghasilkan kerusakan pada sel-sel beta pankreas, terutama menyerang senyawa-senyawa seluler yang mengandung gugus sulfidril, asam-asam amino, sistein, dan protein yang berikatan dengan gugus SH. Aloksan bereaksi dengan dua gugus SH yang berikatan pada bagian sisi dari protein atau asam amino membentuk ikatan disulfida
sehingga mengaktifkan protein yang berakibat pada gangguan fungsi protein tersebut. Induksi aloksan pada dosis 125 mg per kilogram BB secara interferotoneal mampu meningkatkan kadar glukosa darah dan kerusakan pada sel beta pankreas tikus. Tikus dinyatakan hiperglikemia bila kadar glukosa darah di atas 135 mg per desiliter. Penurunan kadar glukosa darah dengan terapi EADVW dapat disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif yang terkandung dalam EADVW yang dapat mencegah terjadinya oksidasi pada sel beta pankreas sehingga kerusakan dapat diminimalkan. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam EADVW diantaranya adalah tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Tanin diketahui dapat memacu metabolisme glukosa dan lemak sehingga timbunan kedua sumber kalori ini dalam darah dapat dihindari. Tanin mempunyai aktivitas antioksidan dan menghambat pertumbuhan tumor. Tanin juga mempunyai aktivitas hipoglikemik, yaitu dengan meningkatkan glikogenesis. Selain itu, tanin juga berfungsi sebagai astringen atau penghelat yang dapat mengerutkan membran epitel usus halus sehingga mengurangi penyebaran sari makanan, dan sebagai akibatnya penghambat asupan gula dan laju peningkatan gula darah tidak terlalu tinggi. Flavonoid diketahui mampu berperan menangkap radikal bebas atau berfungsi sebagai antioksidan alami. Aktivitas antioksidan tersebut memungkinkan flavonoid untuk menangkap atau menetralkan radikal bebas seperti ROS atau RNS terkait dengan gugus OH fenolik sehingga dapat memperbaiki keadaan jaringan yang rusak. Dengan kata lain, proses inflamasi dapat terhambat. Flavonoid dapat berperan dalam kerusakan jaringan pankreas yang diakibatkan oleh alkilasi DNA akibat induksi aloksan. Sebagai akibatnya dapat memperbaiki morfologi pankreas tikus. Flavonoid dilaporkan memiliki aktivitas antidiabetes yang mampu meregenerasi sel pada pulau Langerhans. Alkaloid terbukti mempunyai kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang rusak. Aktivitas antioksidan yang memiliki ekstrak air daun pandan wangi juga tinggi, yaitu 66,82%, sehingga diduga mampu memperbaiki sel beta pankreas yang rusak. Aktivitas antioksidan mampu menangkap radikal bebas yang menyebabkan perbaikan pada kerusakan sel beta pankreas, menyebab diabetes mellitus 1 dengan adanya perbaikan pada jaringan pankreas. Maka terjadi peningkatan jumlah insulin dalam tubuh sehingga glukosa darah akan masuk ke dalam sel hingga terjadi penurunan glukosa darah dalam tubuh. Dari hasil pengamatan histopatologi dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak air daun pandan wangi mampu memperbaiki morfologi pulau Langerhans dengan lebih baik dibandingkan dengan metformin atau secara fisiologis belum dapat memperbaiki kadar glukosa darah tikus. Kesimpulan, senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak air daun pandan wangi diantaranya adalah tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi sebesar 66,82%. Berdasarkan hasil uji didapatkan bahwa terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, namun tidak lebih baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat senyawa diabetogenik aloksan jika dibandingkan dengan ekstrak air daun pandan wangi. Dosis ekstrak air daun pandan wangi sebesar 600 mg per kilogram BB lebih baik dalam menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki jaringan pankreas jika dibandingkan dengan dosis 300 mg per kilogram BB.